mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang di hari Jumat ya, seperti biasa hari Jumat tanggal 28 Mei 2021. Nah, seperti biasa kita mengadakan acara live trading setiap hari Rabu malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat dan hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Nah, seperti saat ini. Nah, kalau kita melihat dari beberapa instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Invest, pergerakan beberapa instrumen, entah itu yang forex, mata uang, yang berlawanan dengan USD, ataupun yang yang cross currency, kemudian ada komoditas, khususnya di emas, pergerakannya masih cukup tenang sekali, meskipun sempat terjadi volatilitas yang lumayan besar ya di tadi awal sesi perdagangan Eropa tadi siang, tapi harga kembali tenang untuk saat ini. Nah, untuk data yang kemarin, harga emas juga masih pedagang atau investor yang transaksi di emas masih tetap memperhatikan data ekonomi dari Amerika ya, yang cukup penting sekali yang dirilis. Nah, seperti kemarin klaim pengangguran yang diajukan merupakan mengalami penurunan ya, penurunan jumlah klaim pengangguran. Nah, ini merupakan penurunan terendah sejak 14 bulan terakhir. Nah, karena jumlah PHK yang terjadi di Amerika juga mulai berkurang. Kemudian program vaksinasi COVID, korban vaksin ya, data vaksin ya maksudnya. Data vaksin yang sudah dikucurkan oleh pemerintah Amerika ternyata juga berhasil meredam atau mengurangi penderita COVID di Amerika. Nah, sehingga memicu perekonomian Amerika yang kembali lagi pulih atau tumbuh lagi. Nah, kemudian juga dibarengi dengan data pengangguran yang mulai sedikit berkurang, terlihat dari klaim pengangguran minggu ini yang kemarin dirilis itu juga mengalami penurunan. Nah, seperti itu. Jadi, kemudian PDB, produk domestik bruto dari Amerika juga mengalami peningkatan 6,4% pada dari kuartal ke kuartal. Ini kuartal pertama ya, kuartal pertama di 2021. Jadi masih sedikit di bawah pertumbuhan yang 6,5% yang diharapkan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk harga minyak, nah ini harga minyak ini juga volatilitasnya juga cukup tinggi sekali. Sekarang terpantau harga di $67,25 per barel. Jadi harga minyak kembali lagi melambung karena seiring pertumbuhan atau aktivitas perekonomian di Amerika mulai tumbuh sehingga memicu permintaan akan BBM, bahan bakar minyak di Amerika. Nah, seperti itu. Jadi apalagi di musim ini juga musim panas ya, musim panas jadi membuat warga Amerika juga mulai bepergian. Program vaksin juga cukup berhasil meredam meredam jumlah penderita COVID sehingga banyak warga Amerika yang mulai beraktivitas dan memicu meningkatnya permintaan akan bahan bakar minyak. Nah, jadi harga minyak crude oil pun juga mulai naik sampai di level 67 sampai malam hari ini. $67,25 per barel. Tapi investor juga atau pelaku pasar juga masih memantau dari perundingan Iran dengan negara negara besar atau negara maju lainnya terkait dengan kesepakatan nuklir. Nah, kesepakatan nuklir ini juga mulai dikulik-kulik lagi. Nah, seperti itu. Dan untuk dari segi minyak sendiri, Iran juga menambah
stok minyak atau menambah apa ya, produksi ya, bukan stok, menambah produksi minyak sekitar 500.000 barel per hari. Nah, itu juga cukup lumayan apa ya, lumayan banyak sekali ya untuk perharinya menambah 500.000 barel per hari. Dan ini juga menimbulkan negara-negara pengekspor minyak lainnya dan sekutunya yang tergabung dalam OPEC Plus itu juga sudah mulai apa namanya, meningkatkan produksi dan diharapkan mulai melonggarkan perbatasan ekspor. Nah, seperti itu. Tapi para pejabat OPEC Plus ini nanti akan meeting di tanggal 1 Juni ya, minggu depan. Minggu depan hari Selasa ya, 1 Juni. 1 Juni mereka akan bertemu dan mereka akan mulai meeting lagi. Apakah nanti akan menaikkan produksi minyak untuk negara-negara pengekspor minyak dan sekutunya ini di bulan Juli yang rencananya diprediksi akan menaikkan apa namanya, produksi sekitar 840.000. Wah, ini cukup cukup lumayan tinggi juga, 840.000 barel per hari yang akan dijadwalkan di bulan Juli. Nah, jadi seiring dengan permintaan minyak yang mulai naik, produksi juga mulai ditingkatkan. Program vaksin juga di beberapa negara juga mulai berhasil ya, mulai berhasil khususnya Amerika yang menjadi sorotan, itu berhasil meredam atau mengurangi laju penderita COVID. Nah, yang sedikit mungkin apa namanya, keadaan darurat itu di Jepang. Nah ya, di Tokyo sama di kota-kota utama lainnya di Jepang itu masih melakukan apa ya, pembatasan yang diperpanjang hingga tanggal 20 Juni. Tapi di beberapa negara Eropa lainnya juga sudah mulai berkurang. Sehingga memicu harga minyak cukup optimis sekali kalau kita lihat secara jangka panjang sih kemungkinan mencapai di atas level 70. Tapi kita nggak tahu nih, kita lihat nanti apakah secara teknikal untuk crude oil apakah nanti masih secara jangka panjangnya memang untuk menuju di atas $70 per barel atau kemungkinan ada koreksi. Nah, potensi koreksi pun juga cukup terbuka, tapi dari segi fundamental itu juga membuat harga crude oil naik terus. Jadi perlu diwaspadai bagi Anda yang mungkin menyimpan posisi sell, posisi jual ya. Nah, ini soalnya sentimennya kayaknya sih sentimen naik, tapi potensi koreksi juga cukup terbuka. Tapi kita nanti akan cek, kita akan lihat secara teknikal, secara medium atau jangka panjang nanti akan disampaikan teman saya, Ardian. Kemudian untuk data ekonomi yang perlu Anda cermati di malam hari ini, nanti ada beberapa data ekonomi yang, eee, sekiranya bisa menggerakkan pergerakan mata uang US dollar. Nah, terutama dari data ekonomi dari Amerika ya. Nanti di saat yang bersamaan ini jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat, itu banyak sekali data ekonomi yang dirilis. Mulai yang bintang 2 sampai bintang 1 banyak sekali. Ada neraca perdagangan, kemudian ada indeks harga belanja personal, yang inti sama yang biasa, bulanan sama tahunan, itu juga juga dirilis. Kemudian, konsumsi, personal real juga dirilis, dan ada, apa namanya, inventory grosir juga nanti akan dirilis jam 19.30. Jadi paling enggak mungkin nilai aktualnya juga ada yang strong US, ada yang, membuat indeks apa, indeks dolar atau mata uang dolar ini menguat, ada yang melemah. Tentu saja nanti akan mengakibatkan harga bervolatilitas. Nah, itu cukup menarik. Jadi, kalau Anda saat ini punya open posisi, jangan lupa nanti jam 19 sebentar lagi ya, sekitar 20 menit lagi, 19.30 waktu Indonesia bagian barat, Anda harus menyimak pergerakan instrumen trading yang saat ini Anda transaksikan di MetaTrader 5 GK Invest. Nah, kemudian, di saat yang bersamaan bukan saat bersamaan, nanti jam 21.00 atau jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat, itu juga akan dirilis, beberapa data ekonomi. Salah satunya adalah sentimen konsumen. Ini juga menjadi penggerak indeks atau mata uang US dollar. Apakah aktualnya di bawah prediksi analis atau di atas prediksi analis. Tapi untuk saat ini diprediksikan, untuk sentimen konsumen
dari data yang terakhir 88,3, diprediksi untuk malam hari ini prediksi analis menempatkan di 82,8. Jadi ada penurunan kurang lebih sekitar 5 sampai 6 ya, 5 sampai 6. Dan ini kalau menurut saya sih ini cukup cukup tinggi juga sih. Nanti juga akan dirilis juga ekspektasi konsumen itu juga diperkirakan turun 82,7 sampai 77 poin. Data yang terakhir 88,7 diprediksi untuk malam hari ini di 77,6. Nah, itu juga cukup menarik untuk membuat pergerakan mata uang US dollar bergerak. Nanti jam 21.00 atau jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini bagi Anda yang punya posisi nanti tetap dilihat, dipantau apakah harga bergerak sesuai dengan open posisi Anda atau berlawanan. Nah, itu yang harus segera diantisipasi. Oke, kita langsung terhubung ke teman saya yang ada di sana. Halo, Bro Ardian, mungkin bisa mendengarkan suaranya. Oke, kita sambil menunggu koneksi dengan. Oh ya, saya sapa dulu ya. Sambil menunggu Bro Ardian untuk kita dengarkan suaranya. Oke, bagi teman-teman yang ada yang online di Klik Meeting, saya ucapkan selamat datang. Kita berjumpa lagi di acara live trading GK Invest Semarang. Nah, teman-teman yang sedang online di YouTube, di channel YouTube kami, GK Invest Semarang, Indonesia, kita ucapkan selamat malam, selamat bergabung di acara live trading malam hari ini bersama GK Invest Semarang. Halo Bro Ardian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Posisi di kota mana nih? Lagi di kota mana nih? Masih di Makassar Pak. Baru Oh, rencana bulan depan baru balik ke Bandung. Oh, balik ke Ke Bandung. Jakarta. Iya. Bulan depan itu hari Selasa loh, Bro. Tanggal Iya, 1. ya sekitar tanggal 10-an. Tanggal Oh, 10-an tanggal Pak. 10-an. Saya pikir tanggal 1 Juni balik ke Bandung gitu kan. Oke, mungkin langsung itu aja Bro. Apa namanya untuk live trade pada malam hari ini. Mudah-mudahan. Oh ya, sekali lagi untuk live trade ini kita apa namanya? Disclaimer on. Jadi Iya. teman-teman trader, para nasabah GK Invest, untuk live trade ini disclaimer on. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Jadi kita hanya menyajikan atau memberikan edukasi, keputusan buy atau sell itu silahkan Anda pilih sendiri atau sekiranya mungkin oke, ya bisa diambil. Kalau sekiranya mungkin masih ragu ya di hold dulu gak masalah. Oke, langsung saja Bro. Untuk apa namanya? Iya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi seperti biasa kita live trading di hari Rabu dan Jumat. Jadi hari ini coba kita melihat beberapa pair yang bisa kita tradingkan untuk malam ini. Seperti biasa, untuk memulai sebuah trading kita lihat dulu indeksnya, pergerakan selama seminggu ini. Kalau kita perhatikan pergerakannya malam ini, kalau kita lihat secara teknikal menguat. Ini pun kalau kita perhatikan udah sampai di titik resistennya atau harga yang sebenarnya untuk target hari ini di 90.35. Mungkin suaranya timbul tenggelam nih, kayaknya mungkin terkendala dengan koneksi internet lah ya. Untuk DXY.
Bro Ardian, mungkin untuk suaranya bisa dicek, soalnya kita tidak mendengarkan, apa namanya, suara. Oke, saya sapa dulu, lanjut kita sambil menunggu Ardian supaya terdengar suaranya. Saya sapa dulu buat teman-teman yang sudah online di YouTube, channel YouTube GK Invest Semarang. Jangan lupa, eee, kalau sudah lihat live thread kita, loncengnya diklik, di-subscribe lah ya, supaya nanti kalau ada informasi dari GK Invest cabang Semarang, Anda mendapatkan apa, informasi itu lebih dulu. Nah, bisa mendapatkan informasi lebih dahulu, nanti bisa langsung ada pemberitahuan, oke. Kemudian bagi teman-teman yang, online di Klik Meeting, saya juga ucapkan, selamat datang, selamat bergabung di acara live trading. Untuk live trading hari ini, seperti biasa disclaimer ya teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para nasabah GK Invest, disclaimer on, semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Jadi kita cuma menyajikan informasi, seputar analisa secara, teknikal. Secara fundamental tadi sudah saya paparkan, beberapa data ekonomi Amerika memang lagi, naik khususnya di klaim pengangguran, kemudian untuk, jumlah pengangguran di bulan Juni, nah ini minggu depan ini ada non-farm payroll nih. Nah, jangan lupa untuk para trader minggu depan ada, eee, non-farm, payroll ya, non-farm payroll dirilis, minggu depan. Jadi akan menghitung jumlah tenaga kerja di luar sektor pertanian dan tingkat pengangguran juga akan dihitung di situ. Nah, itu juga akan menjadi penggerak harga emas. Nah, ini khususnya bagi Anda para pecinta atau yang, apa namanya, menyukai atau yang saat ini sedang transaksi emas XAUUSD. Dan harga emas saat ini sedang terpantau turun cukup lumayan tajam, bukan cukup sih, lumayan tajam juga nih. Pelemahannya sampai di harga terendah di 1882. Nah, ini sambil kita menunggu Bro nanti kita live, mungkin sedikit saya kasih ulasan lah ya, ulasan. Kalau saya lihat sih untuk analisa teknikal, saya pakai support apa namanya, support resisten, kita cek. Oke, Bro Adrian sudah mulai nongol. Nah, mungkin, diperhatikan level bawah psikologis ya, kemarin sudah menyentuh 19.12, kembali lagi terjun. Baik, halo Bro, gimana suaranya? Apakah sudah mendengar suara saya? Mungkin mic-nya bisa mulai dimunculkan, diaktifkan maksudnya. Oke, kalau saya lihat untuk Fibonacci 23,6% itu berada di weekly ya, weekly itu di 1878. Halo Bro, gimana suaranya? Sudah mulai terdengar? Cek. Ya mungkin belum terdengar Bro suaranya Bro. Belum kita mendengarkan suaranya. Mungkin bisa cek di volume atau di-refresh lah ya, di-refresh mungkin supaya supaya nanti terdengar. Suaranya belum muncul, kalau yang itemnya sudah muncul, cuman suaranya belum kita dengarkan. Mungkin dicek dulu suaranya, Bro. Oke, harga emas penurunannya juga lumayan lumayan tajam ya, sampai di 1882. Nah, ini kalau saya lihat di pakai simple moving average lah ya, simple moving average 10 itu ada di level 78. Di situ juga ada Fibonacci 23,6%. Kemungkinan untuk seller itu menempatkan, posisinya itu di 1878. Cuman di bawahnya juga ada lagi nih, support berikutnya. Nah, support berikutnya berada di 1871. Jadi ada cukup ruang terbuka antara range 1888 sampai 1879. Oke, halo Bro.
dengarkan. Oke, sekarang harga running di 1886 ya. 1886. Oh, sebentar, saya cek dulu. Saya refresh. Nah, 1886. Sempat ke 82. Untuk area apa buy itu antara di 1880 sampai 1878. Tapi risk-nya juga kita perhatikan karena di bawahnya itu juga ada tahanan sekitar bukan tahanan, support ya. Support di 1871. Oke, Bro, bisa coba lagi untuk mic-nya, suaranya. Oke, sambil menunggu Bro Ardian kembali lagi apa namanya? Mendengarkan suaranya. Halo, Pak. Oke, suaranya udah nongol. Oh, udah nongol. Suaranya sudah terdengar maksudnya. Oke, silakan dilanjut untuk Oh untuk ya, Pak. Ya, analisa teknikal. ya, maaf ada sedikit gangguan di jaringannya. Jadi ya lanjut tadi di indeksnya. Jadi kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar ini udah jadi topnya tadi atau area resistennya sebenarnya di 9035. Tinggal kita lihat sebentar pergerakannya, tinggal sekitar 8 menit lagi. Karena kalau kita perhatikan kemungkinan besar modelnya seperti ini nantinya. Ya, kembali lagi di harga ini kalau kita perhatikan. Ya, oke, kita lanjut. Nah, itu sudah dari indeksnya. Sekarang kita lihat di beberapa pair yang berlawanan dengan indeksnya, indeks dolarnya atau pound sterling USD-nya kalau kita perhatikan. Oke, kita lanjut. Kalau kita perhatikan di yang sudah kita bahas tadi bahwa kemungkinan besar di indeks dolarnya itu resistennya di 9035. Kita coba lihat di pair pound sterling USD-nya. Nah, kalau kita lihat di pound sterling USD-nya ini kemungkinan besar juga ini jadi bottom. Nah, ini kalau kita perhatikan ini areanya. Nah, kalau kita perhatikan tinggal kita lihat konfirmasinya. Kita masih menunggu. Kalau kita perhatikan juga menggunakan Fibonacci retracement-nya
Ini kalau kita perhatikan udah di area 50%. Nah, ini di harga sekarang di 1.4153. Tinggal kita lihat pergerakannya. Nah, ini tinggal kemungkinan besar juga targetnya masih ke area 4138. Antara ini tinggal kita menunggu dulu sekitar 4 menit lagi. Nah, kalau kita juga lihat di time frame H4-nya di strukturnya ini, kalau kita perhatikan ya, sebenarnya tinggal kita lihat polanya, pembalikannya di pound sterlingnya ini. Jadi kita masih wait and see untuk pound sterling. Itu bisa kita manfaatkan untuk posisi ngebuy-nya sebentar. Tinggal kita lihat pergerakannya, skenario-nya. Apa kita ngebuy di sini di area 4138 atau di 4153. Nah, tinggal kita lihat sebentar di sini. Kita menunggu perpindahan candle-nya di time frame M30-nya. Oke, kita lanjut sementara kita lanjut dulu di Euro USD. Euro USD sebenarnya sama juga. Kalau kita perhatikan di Euro USD-nya, kalau kita perhatikan di daily ini tinggal kita lihat sebentar pergerakannya. Nah, ini. Nah, secara volume harian range harganya sebenarnya ini udah dapat untuk euronya. Harga untuk hari ini kalau kita lihat udah sekitar 60 pips. Itu udah masuk kategori range hariannya. Untuk target kita untuk entry di euro biasanya kita manfaatkan di sekitar 30-50 pips. Nah, tinggal kita lihat sebentar. Kalau kita perhatikan juga targetnya masih ke sini ke 1.273. Nah, kalau kita perhatikan ini pergerakannya, targetnya untuk euro USD secara daily kita perhatikan. Nah, ini targetnya hari ini. Tinggal kita lihat konfirmasi perpindahan candle-nya di sini. Jika harga masih di bawah 1.2140-an berarti masih ngejar sampai ke 1.2075 sekitaran ini. Kalau dari harga sekarang berarti masih ada sekitar 60 pips. Atau biasanya kita pasang TP di ini. Tinggal kita lihat pergerakannya untuk di Euro USD. Coba kita lihat di pair yang lain dulu. Nah, kalau kita perhatikan di Aussie ini udah beberapa hari range-nya pergerakannya bolak-balik di sini, mulai dari tanggal 14 bulan 4 bulan kemarin. Udah sekitar 1 bulan lebih pergerakannya masih di sini, di area ini, di range area yang ini di 0.7690 dan 0.7818. Jadi range pergerakannya kalau kita lihat dari sini ke sini nih, sekitar 100-an pips bolak-balik di sini. Nah, kalau kita perhatikan ini area pergerakannya masih di area ini. Tinggal kita lihat juga. Nah, ini.
Kalau kita perhatikan untuk di Aussie-nya ini masih bergerak di area ini, di teran ini. Tinggal kita lihat sebentar pergerakannya. Iya, kita masih menunggu. Ya, kalau untuk kalau kita perhatikan udah, berarti ini udah konfirmasi di bottomnya ini. Kita hapus. Kita lihat pergerakannya. Ini target terdekatnya ini. 1.4168. Hati-hati untuk transaksi dulu ini, targetnya sebenarnya kecil, ini sekitar 4 pips. Kita lihat indeksnya, ya udah bahas tadi, udah kemungkinan bahasa ini udah ada di topnya. Nah ini, tinggal kita lihat sebentar perpindahan candlenya di H4-nya. Tinggal sekitar setengah jam. Harga di bawah 90.35 atau 90.30, berarti ini fix udah jadi topnya untuk di indeksnya. Ini. Berarti ini udah jadi bottom untuk. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Coba kita lihat. Kita lihat di H4-nya. Kita ada target sekitar 20-an pips. Tinggal kita menunggu dulu selesai candlenya ini. Untuk posisi ngebuy-nya juga di Euro USD. Ini ada pertanyaan juga untuk Euro USD untuk Ibu Dewi Aryani. Target penurunan di angkanya, kalau kita perhatikan udah kita bahas tadi, Bu. Coba saya lihat ini. Kalau kita lihat di Euro USD-nya, tinggal kita menunggu dulu, Bu. Kita coba lihat pergerakannya. Untuk Euro USD-nya, apakah kemungkinan masih mengejar ini di 21.20-an? $21.500. $1.21.200. Jadi itu Bu Dewi tadi target untuk yang tadi target sell-nya, jadi target sell-nya itu ada dua ini di 1.21.500 dan 1.21.200. Nah, ini tinggal kita lihat pergerakannya ini.
Berarti masih ada sekitar 20-an pips pergerakannya untuk euro USD-nya. Tinggal kita melihat dulu untuk perpindahan di H4-nya, Bu, ini. Dalam waktu setengah jam harga tutup di atas 1.21500, berarti ini udah jadi fix bottomnya, Bu, ini. Jadi polanya seperti ini, bisa saja masih ke sini sebelum melanjutkan penurunan untuk euro USD-nya. Nih. Tinggal kita lihat pergerakannya. Oh, sama. Berarti targetnya masih ke area ini. Poin 41. Tinggal kita lihat pergerakannya. Coba kita lihat sekitar 10 menit lagi pergerakannya. Jadi itu, Bu, untuk euro USD-nya target pertamanya untuk sell-nya udah dapat sebenarnya di 1.21500 dan target selanjutnya itu di 1.21200 untuk malam ini. Oke, kita lanjut dulu di USD ini. Kalau di Swiss francs atau USD CHF di sini kalau kita perhatikan yang kemarin sempat kita bahas juga ini, kalau kita lihat ini pergerakannya di H4-nya udah di area ini juga kalau kita perhatikan. Coba kita lihat masih mengalami pelemahan, sebenarnya masih ngejar di harga 0.90 40-an, masih ada sekitar 10 pips pergerakannya. Itu coba kita lanjut dulu di gold. Untuk di komoditi malam ini untuk di gold, kalau kita perhatikan pergerakannya, bos, hati-hati yang pola seperti ini nih. Ini sebenarnya kita udah buat tadi ini bottomnya di 1889. Coba kita lihat di time frame kecilnya pergerakannya. Kalau kita perhatikan, untuk gold ini udah jadi bottom juga tadi ini, untuk ini tinggal kita perhatikan. Jadi untuk malam ini hati-hati untuk trading di beberapa pair karena ada beberapa juga sebenarnya ranging ini, yang makanya harus hati-hati juga. Kalau kita lihat beberapa pair pergerakannya, ini tinggal kita lihat dulu pergerakannya. Hindari pola-pola grafik yang model seperti ini untuk entry. Tinggal kita menunggu untuk perpindahan candle M15-nya. Nah, ini. Jadi untuk gold kita masih wait and see dulu sekitar 5 menit. Sama juga coba kita lihat di pound sterlingnya. Oh iya, sama. Coba kita lihat kembali. Ya, masih mengejar ini. Target pound sterlingnya 4140. USD JPY juga kalau kita perhatikan masih juga kalau kita perhatikan USD JPY-nya ini masih mengejar ini apa di harga 1
110.200. Kalau kita perhatikan ini rata-rata market range-nya kecil sebenarnya pergerakannya. Ini. Nah, kemungkinan juga besar ini salah satu pergerakannya kecil ini kan minggu depan kan udah masuk payroll di hari Jumatnya. Oke. Sambil kita menunggu, kita lihat dulu di crude oil-nya. Crude oil ini salah satu yang menarik. Coba kita lihat di sini di trading view-nya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan di sini, secara jangka panjang sebenarnya untuk di oil ini, targetnya sebenarnya ini ini kalau kita udah saya buat tadi, targetnya, tinggal kita lihat, bentar. Untuk di oil ini masih ngejar di 70-an ini targetnya. Sekarang 6730, targetnya ini masih ke 70, masih mengalami penguatan sebenarnya ini. Bro, itu untuk chart di crude oil kalau ingin lihat tampilan chart yang lebih banyak, ini soalnya kan kemarin kan terjadi rollover itu kan kontrak. Iya. Ya, Pak. Jadi kalau mau lihat chart yang crude oil, kamu masuk di MetaTrader-nya tadi di bagian index.gk. Nanti akan dilihat chartnya banyak. Soalnya yang chart yang ditampilkan itu kan yang kontrak baru, yang kontrak yang sebelumnya kan masih kosong tuh ada K2. Oh iya ya, kontrak baru ya, Pak. Coba kamu munculkan market watch. Nah itu tuh. Nah, jangan komoditi di index.gk. Index.gk yang atas dulu. Index.gk, bro. Nah, itu ada CLR.gk. Yang ya itu. Nah, iya, Pak. terus di show. Nah, sekarang dibuat chartnya itu. Nah, itu CLR. Jadi itu sambil kita menunggu, coba kita lihat dulu beberapa pair yang tadi kita lihat. Ya. Berarti masih ya. Euro ya, masih. Ya oke, kita coba perhatikan di crude oil-nya. Nah, crude oil ini secara jangka panjang sebenarnya kalau kita perhatikan kalau kita lihat di data lihat, ntar biar aja dulu. Nah, kalau kita perhatikan secara daily juga udah di big. Ini berapa topnya benarnya ini. Ini. Nah, kalau kita perhatikan. Nah, ini. Ini target selanjut untuk crude oil ini di 70-an. Ini. Nah, kalau kita juga coba lihat ini saya coba lihat di trading view. Coba gunakan. Saya biasa coba menganalisa di sini karena cukup lengkap untuk data-data yang bisa kita ambil. Kalau kita perhatikan secara grafik monthly-nya ini, oil ini masih mengejar di ini. Kalau kita perhatikan ini targetnya ini di 78 sebenarnya resisten monthly-nya. Secara garis besarnya tuh secara jangka panjangnya ini di 78. Itu udah kalau kita perhatikan support monthly-nya atau pivotnya itu di
di harga 62 kemarin, itu udah harga terendahnya untuk crude oil. Nah ini kalau kita perhatikan juga di H4-nya ini pergerakannya. Ini udah beberapa kali. Ini biasanya kalau seperti ini, 3 top ini seperti ini nih, berarti kemungkinan besar ini harga ini masih agak jauh kenaikannya. Pergerakannya pastinya target terdekatnya di 68 dan 70. Target terdekat untuk crude oil. Jadi untuk para trader yang trading di crude oil masih bisa hold untuk posisi goldnya, posisi crude oilnya untuk posisi buy. Nah ini kalau kita perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan juga dari tinggal ini kali ini malam, perhatikan sampai penutupan market di candle weekly-nya. Jika harga masih di atas 66, masih di atas harga ini, masih di atas 66 atau di 67 penutupan marketnya sebentar, kemungkinan besar minggu depan itu masih cenderung pergerakannya masih menguat untuk crude oilnya, ditunjang dengan beberapa berita fundamentalnya juga. Nah kalau kita perhatikan ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah seminggu ini pergerakannya menguat terus, dan kemungkinan besar juga masih lanjut di minggu depannya. Nah, sama juga kalau secara garis besar monthly-nya, mulai dari yang kalau kita perhatikan ini waktu awal pandemi itu di 2020 tahun kemarin itu pergerakannya ini yang sempat minus, ini udah mulai menguat terus sampai seharga sekarang. Ya, jadi prospek secara jangka panjangnya ini crude oil masih menguat. Tinggal kita mencari titik-titik entry di mana aja yang bisa kita manfaatkan untuk entry ngebuy-nya. Nah, tinggal kita menunggu dulu. Kemungkinan besar malam ini kita tidak mengintri untuk, tinggal kita lihat nanti di sini untuk area entry-nya. Sebenarnya udah area entry-nya udah dapat tadi ini di 6700 posisi entry ngebuy-nya. Tinggal kita lihat sebentar. Untuk posisi entry-nya nanti kita juga bisa manfaatkan di jam 9, jam 10-an. Ya tinggal kita menunggu dulu ini perpindahan candle-nya, H1-nya. Sekitar 12 menit lagi. Ya, jadi itu untuk crude oil, secara prospek long term-nya kita masih fokus untuk posisi ngebuy-nya. Gold, coba kita perhatikan gold, kembali dulu di gold. Ya, ini berarti udah, coba kita buat garis tadi di 1883, ini udah berarti udah jadi bottom-nya. Coba kita lihat untuk pengambilan titik entry-nya. Belum. Sambil kita menunggu, coba kita lihat dulu. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Ya, sama-sama Bu Dewi. Selanjutnya untuk Pak Wahyu, Euro JPY dan Aussie bagaimana ya Pak? Oke, coba saya lihat di Euro JPY. Euro. Oke, coba saya bahas tadi dulu yang di Aussie. Coba saya ulang tadi yang di Aussie. Kalau kita perhatikan di Aussie ini sempat kita bahas kemarin, udah beberapa minggu ini Aussie bergeraknya ada sudah sekitar dari tanggal 15 April bulan kemarin pergerakannya masih di area ini. Nah, tinggal kita lihat